Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada nabi kita, para keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman wa ila yaumil qiyamah. Baiklah saudara dan saudariku sekalian dimanapun kalian berada, pada pertemuan kali ini Ana kembali akan menjelaskan pembahasan tentang mubtada dan khobar, yang mana sebelumnya Ana telah jelaskan bahwasanya mubtada itu adalah suatu isim yang ma'rifah, kemudian marfu yang terletak di awal kalimat, maka dia akan menjadi mubtada. Kemudian pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas mubtada dan khobar, yang mana mubtadanya ini berbentuk isim nakirah. Baiklah. Qad yaqa'ul mubtada'u nakiratan fil halatil atiyati. Terkadang mubtada itu bisa berbentuk nakirah pada keadaan-keadaan di bawah ini atau berikut ini. Jadi terkadang mubtada itu tidak selamanya ma'rifah, tidak selamanya ma'rifah, namun juga ada yang nakirah, dengan catatan yang pertama. Idza kana mausufan. 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 Ini yang pertama, ya. Apabila mubtada'nya itu disifati, maka boleh berbentuk nakiro, ya. Pada asalnya mubtada harus ma'rifah, namun bagaimana mubtada bisa berbentuk isim nakiro? Yang pertama, idza kana mausufan. Apabila dia itu disifati, maka boleh mubtadanya menjadi nakiro. Contoh, ini adalah contohnya. Rajulun karimun indana. Rajulun karimun indana. Pemuda yang mulia itu indana, ya, bersama kita, atau di samping kita, atau di sisi kita, seperti itu. Rajulun karimun indana. Rajulun di sini sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada. Kenapa dia nakiro? Rajulun, lihat, rajulun ini nakiro, ya. Padahal mubtada itu adalah isim yang ma'rifah, yang terletak di awal kalimat, ya, dan harakatnya marfu. Lalu rajulun ini ma'rifah atau nakiro? Nakiro, ya. Kenapa dia bisa menjadi mubtada? Karena ada sifat, ya, mausufan. Nah, ada sifatnya. Sifatnya apa? Karim. Ya, karim. Seperti itu. Pemuda yang mulia itu indana, bersama kita atau di sisi kita. Nah, maka rajul di sini meskipun dia nakiroh, ya, dia menjadi mubtada karena ada sifat setelahnya. Karena ada sifat, ya, bagi mubtadanya. Seperti itu. Kalau karim tidak ada, maka tidak bisa dikatakan rajulun karimun, rajulun indana. Seperti di bawah ini misalnya, rajulun indana. Indana. Maka ini salah, ya. Maka ini salah karena tidak ada sifatnya, ya. Ini tidak jadi mubtada, ya, salah. Kenapa? Karena tidak ada sifat setelah rajul,
Ya, kalau ada sifat seperti yang di atas, rajulun karimun indana, maka rajul bisa menjadi mubtada ya. Lalu mana ininya? Khobarnya indana ya, khobarnya indana. Karimun menjadi na'at. Na'tun lil mausuf ya, yang disifati. Ini ya, mubtada yang pertama boleh berbentuk nakiro dengan catatan dia menjadi idza kana mausufan, apabila dia itu memiliki sifat, atau apabila dia itu disifati ya, apabila dia itu disifati seperti itu. Kemudian yang kedua idza udifa ila nakirah ya. Idza udifa ila nakiratin. Nah, ini yang kedua. Apabila mubtada tersebut diidofahkan kepada isim nakirah, maka mubtadanya bisa berbentuk isim nakirah. Seperti kitabu. Sebentar. Kitabu mudarrisin. Kabirun. Nah, ini adalah mubtada. Kitab ini sebagai mubtada. Kitabu nakirah. Karena dia dimudhofkan kepada isim yang nakirah, ya. Dimudhofkan kepada isim yang nakirah, mudarrisin menjadi mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih. Karena isim nakirah ini diidofakan kepada isim nakirah, maka kitab ini yang awalnya nakirah menjadi ma'rifah. Setelah dia ma'rifah, maka dia menjadi mubtada. Adapun mudarrisin bukan lagi mubtada, tapi mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Kitab ini sebagai mubtada dan mudhof, ya, dan mudhof. Kemudian kabirun sebagai khabar. Kita perhatikan di sini ya. Kitab ini nakirah. Ya. Kalau ma'rifah maka dikasih al-kitabu. Namun sekarang ini nakirah. Kok bisa jadi mubtada? Karena dia dimudhofkan kepada ya isim yang nakirah, mudarrisin. Ini kan nakirah. Bagaimana kalau dia ma'rifah dikasih al? Kalau dia mudarrisin tidak ada alnya, maka dia nakirah. Nah, ya, apabila isim nakirah dimudhofkan kepada isim nakirah, maka yang pertama ini menjadi mubtada seperti itu. Kemudian kabir menjadi khobar seperti itu. Yang mana ya, sebelumnya kita menjelaskan bahwasanya mubtada itu adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Lalu bagaimana dengan yang sekarang ini? Ini pembahasannya, terkadang mubtada itu bisa menjadi nakirah pada keadaan-keadaan di bawah ini. Yang nomor 2 adalah idza udifa ila nakiratin. Ya, jika diidofakan kepada isim nakirah, maka dia jadi mubtada. Ini ya, isim diidofakan kepada isim nakirah mudarris, maka jadilah yang pertama ini mubtada.
Selain dia mubtada mudhaf. Adapun mudarrisin mudhafun ilaih. Mana khobarnya? Mudarris atau kabir? Kabir ya, kabirun, karena khobar ini senantiasa marfu, baik dengan dhammah ataupun dengan baik dengan dhammatain ataupun dengan dhammah saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, kemudian yang ketiga, ini yang kedua, kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Idza sabaqahu istifhamun. Istifhamun ya. Idza sabaqahu istifhamun. Ini yang ketiga ya. Mubtada bisa berbentuk nakiroh dengan catatan jika didahului isim istifham. Jika didahului isim istifham, maka mubtada'nya bisa berbentuk nakiroh. Contoh kalau di kitab ini hal rajulun fikum. Hal rajulun fikum. Hal rajulun fikum. Hal ini adalah huruf istifham ya. Idza sabaqahu istifham, apabila ya mubtada tersebut didahului huruf istifham, di antara salah satunya hal ya, maka mubtadanya bisa nakiro, bisa berbentuk nakiro. Rajulun ini sebagai mubtada ya, karena rajulun ini adalah isim nakiro ya, padahal mubtada itu harus ma'rifah. Kenapa dia nakiro? Karena ya mubtada di sini didahului dengan huruf istifham, dan huruf istifham ini masih banyak yang lainnya. Hal ini adalah contoh saja ya, contoh mewakili huruf istifham yang lainnya. Hal rajulun fikum, apakah seorang pemuda itu bersama kalian? Seperti itu. Maka rajul di sini sebagai mubtada, fikum sebagai khobar. Kenapa dia nakiro? Karena ya, kenapa mubtadanya nakiro? Karena didahului dengan huruf istifham. Inilah penyebab dia ya menjadikan mubtada ini nakiro. Apabila kita membaca kitab ya, kemudian mubtadanya nakiro, sebelumnya ada huruf istifham, maka ini mubtada meskipun dia nakiro. Seperti itu. Atau yang lain misalnya, atau contoh yang lain menggunakan huruf istifham. Kita akan berikan contoh yang lain ya, yang didahului oleh huruf istifham. Man mar'atun fi likal fasli ya. Man mar'atun fi likal fasli ya. Man mar'atun fi likal fasli. Mana mubtadanya di sini? Mana mubtadanya di sini? Ya, mar'atun di sini sebagai mubtada, karena man ini adalah huruf apa? Huruf istifham ya. Huruf istifham, sehingga ya setelah
sehingga mubtada'nya menjadi nakiro apabila didahului oleh isim atau huruf istifham. Mana khobarnya? Fi dzalikal fasli, sebagai khobar seperti itu. Man mar'atun fi dzalikal fasli, siapa perempuan yang ada di dalam kelas itu, ya. Mar'atun di sini meskipun dan nakiro menjadi mubtada, ya, karena didahului oleh isim istifham atau huruf istifham. Dan ini adalah tiga keadaan ya mubtada itu boleh berbentuk isim nakiroh, ya. Yang pertama tadi ya apabila ada sifat, ya, ada sifat setelah mubtada tersebut, ya. Jadi dia isim nakiroh kemudian memiliki sifat, maka dia menjadi mubtada meskipun nakiroh. Kemudian yang kedua tadi, ya, apabila mubtada tersebut dimudhofkan kepada isim nakiroh, meskipun dia nakiroh dia menjadi mubtada, sebagaimana yang contoh yang kita jelaskan, yang kita contohkan pada contoh sebelumnya. Kemudian yang ketiga, idza sabaqahu istifham, apabila ya mubtada tersebut didahului huruf istifham, ya, apabila ya mubtada tersebut didahului dengan isim istifham atau huruf istifham, maka dia menjadi mubtada meskipun nakirah. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara dan saudariku sekalian dimanapun kalian berada, ya, berkaitan dengan mubtada yang berbentuk nakirah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.